Pak RW, Bapak Ustadz Iskandar, Pak Sarjana yang lainnya, Bapak-bapak semua, jamaah Masjid Al-Ikhlas, semoga panjang umur sehat walafiat. Allah kita melaksanakan ibadah puasa yang ke-13 besok diterima amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya selalu bilang begitu? Mudah-mudahan. Karena sifat dan rahmat Allah itu pasti menerima setiap amal lebih man ajra ahsana amal. Jadi Bapak nggak bisa bilang sia-sia saudara. Ada orang gitu, sholat rajin, rezeki seret. Ada nggak? Kita. Rajin tahajud, rajin duha. Ayat ini kalau kita sekedar nempel. Ya, Bapak jangan salah. Ibadah yang kita lakukan itu bukan ibadah yang menghasilkan uang. Karena ibadah itu disuruh kepada Allah untuk sujud. Dan jaraknya orang yang sujud itu bukan suami hidupnya. Kalau suami hidupnya itu harus bikin orang sujud. Ulangi lagi. Kalau bapak sujud, dan jaraknya hanya hidupnya, ibu sujud, dan jaraknya hanya hidupnya, habis sujud, ada duit 100 ribu atau 1 juta. Terlalu kecil itu duit, 100 juta kita ambil, kita bawa sekarang ke mall nih, ke pasar, habislah. Tapi janji Allah nih, janji Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya yang sujud, ini janji Allah. Innallaha harrama 'alan nar an ta'kula aqwa'is sujud. Artinya orang yang sujud itu gak akan mungkin dia masuk neraka. Karena mau pilih Pak, mau dapat duit 2 miliar besok masuk neraka atau dapat yang duit kalau surga? Jadi itu dua-duanya, dapat duit masuk, itulah manusia. Sorakan. Suraka itu orang yang tangan kanan megang makanan, tangan kiri megang makanan, tidak ada pilihan. Dan kalau orang disuruh pilih, itu yang mana? Sementara orang masuk neraka itu kekal. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang masuk surga itu tidak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sudah dapat tiket selamat dari api neraka, yang tadi itu kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah harrama. Itu ilmu hadis tafsir sangat sudah mengharapkan. Berarti nerakanya yang mau diceritakan sudah diharapkan neraka itu. Buat siapa? Buat orang yang sujud. Jadi jangan buka usilah yang baru sholat. Ini yang nggak sholat tarawih, tapi mungkin dia sujudnya di rumah atau ntar sholatnya tidur doang, yang biasa. Dan dia tidak dilangganan. Tapi kan dia sujud. Ketika sujud baca apa? Ayo baca apa sujud? Subhanallah. Dia tinggikan Allah, dia pujikan Allah. Setiap orang yang memuji Allah, setiap yang meninggalkan Allah, orang itu adalah orang yang dapat rahmat dari Allah. Jadi orang yang sujud itu bukan kemauan sendiri, tapi Allah menginginkan kita sujud. Pak, ada orang pengen sujud, Allah kalah. Tapi kita dituntut sama Allah. Jadi kalau udah selamat dari neraka, kita masuk surga. Nah, surga itu juga kekal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Makanya saya bilang, ada orang begini, perbaikilah selangkah maka risimu diperbaiki. Ya, boleh. Tapi kalau saya menginginkan Pak, kalau rezeki itu Pak, nih Nabi Musa pernah dikasih contoh zaman Allah. Di zaman kata Allah, maktuban inda Taurat. Allah tahu dari sini. Jadi, ngomong lagi ya. Jadi oleh-oleh begitu. Kalau
maktuban inda Taurat, kata Allah. Ya Musa, aku sudah tulis di Taurat kalau kamu punya banyak rezeki, pengen panjang umur. 1, 3 yang kamu selalu lakukan. Apa kata Allah kepada Musa? Wasilatul rahim, wa husnul qalbi, wa birru 'alal a'da, wa birru 'alal qurban, yu'ammirud dar, wa yukthirul mal, wa yazidul bil ajal, wa in kana qaumul kuffar. Ini doa kedua, pekerjaan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Tidak contoh kepada Musa. Ya Musa, kalau ada orang yang menjalankan silaturahminya yang bagus, datangin orang tua, datangin saudara tetangga, misalnya. Wa husnul khuluq, akhlaknya bagus sama orang tua. Sama siapa saja baik, sama siapa jangan senyum. Orang baik dengan akhlaknya bagus. Gak merasa dirinya sombong, gak merasa dirinya kaya, gak ada. Dia semua sama. Dia akhlak yang tua, dia cium tangan, yang muda dia hormat, yang kecil dia mencintai. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqan kabirina. Tidak jadi umat saya, kata Nabi. Kalau anak muda tidak pernah menghormati orang tua, dan orang tua tidak menyayangi anaknya. Bukan sama saya. Kamu sudah umur 35 tahun mau pengalaman koyo takut saya 50 tahun pengalaman. Itu bukan rumah saya. Karena Nabi selalu cintai orang tua. Siapa yang contohkan? Abu Bakar Siddiq. Jauh umurnya dari baginda Rasul. Tapi setiap di mana Abu Bakar, Nabi tidak pernah duduk di sebelahnya Abu Bakar kecuali Abu Bakar itu disediakan tempatnya dulu sorbannya disebutkan. Begitu Pak. Kalau ada orang tuanya yang lebih tua, sorban Nabi terlepas dikasih. Padahal pangkatnya lebih tinggi Nabi dari orang tua. Kita baru ada ustaz mau terkenal 2 minggu. Orang tua saya bilang saya orang yang akhlaknya baik, husnul khuluq yuftahu abwaab rizqi. Orang yang akhlaknya baik terbuka rezeki. Dia contoh kan harus siapa Tuhan. Puasa dia cari. Coba. Tuhan kau pasti bilang, ya Allah, Ustaz akhlaknya baik. Tanya itu rokoknya apa? Tuh. Rezeki enggak? Rezeki enggak? Akhlaknya baik. Ini mahabbah itu. Yang memberikan hidayah karena ada penghormatan yang diberikan oleh kita. Coba Pak, kita kurang aja orang tua, kan? Makanya orang-orang yang sopan, sales, sopan. Apalagi sales garpu, sales sendok. Pakai nasi. Awal itu sales itu ada perempuan yang menampilkan mereka dan keramahan. Apalagi sales mobil Pak tuh. Di bahasa Indonesia, bapak pakai mobil sales ini semua nih. Yang tadinya kagak beli, tapi hati terus beli. Kenapa? Akhlak dan kebaikan budi pekertinya walaupun dia jual barang. Sekarang kita bukan jual barang, kita bukan jual produk, yang kita jual adalah agama. Agama apa? Agama Islam yang mengajarkan kebaikan kepada siapa? Rasul iman ba'dal aqli at-tawaddud ila nas. Akalmu yang diberikan, imanmu sudah ada mendadak, pasti orang itu punya akhlak baik. Nah, 3 yang terakhir, wabiru ala qurban. Kalau sama saudara, baik. Dia coba. Saya orang Cina kebakaran 3 kali dibantu itu sama adik bapaknya. Kali kebakaran kasih modal, kali kebakaran kasih modal sampai 3 kali, sampai adiknya berhasil. Tuh orang Cina hebat. Kamu kerabatnya. Kalau kita kan bagus. Kadang kita bukan cuma tahu, kurang sekali kasih pinjam, bantu 2 kali enggak, 3 kali pantek. Gimana?
Nabi bilang berbuat baiklah kepada kerabatmu, para pahala dua, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Nah, kalau bapak punya kriak tuh, kata Allah kepada Musa, ambil rupiah, rumahmu akan aku berikan ketenangan dan ketentraman. Wa yuksirul mal, kau akan banyak harta kalau tidak kau jalankan. Wa yazidul bil ajal, kau akan panjangkan umurmu. Yang kata Allah, wa in kana qaumul kuffar, walaupun ketika ini jangan orang kafir, pasti dia akan berikan. Kalau lihat orang tak sholat, maju usahanya, ibadahnya biasa-biasa, tiba-tiba kerja 6 bulan udah punya mobil, gak usah repot pak, gak usah sirik, mungkin dia 3 tuh. Nah, dia baik sama orang, dia punya akhlak, dia sambung silaturahmi, sama orang tua baik, sama keluarga baik, sama tetangga baik, itu tuh bil ajal, udah usir waktu. Kalau bapak sholat terus dikasih amalan zikir ribuan, baca Yasin 41, baru 35 udah kuning pak. Akhirnya misalnya zikir, zikiran gak ada yang salah, selawat gak ada yang salah, karena zikiran itu adalah bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau hati tenang, mau silaturahmi, kalau